Ya, pemirsa, kemarin sudah dilakukan ya di seluruh Indonesia calon kepala daerah ini mengambil nomor urut dan sebagian banyak yang menganggap bahwa nomor ini adalah nomor keberuntungan. Lalu seperti apa pandangan dari pengamat politik ya? Kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana kemarin KPU Palembang telah melakukan proses pengambilan nomor urut ini untuk para calon kepala daerah yang ada ya ini 3 paslon. Kami telah tersambung bersama salah satu pengamat politik, ada Bung Fatkur Rahman ya melalui sambungan Zoom. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bung FK. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Bung FK sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang dan semoga dalam keadaan sehat tentunya Bung FK melihat suhu politik tentunya semakin memanas ini baik di Palembang maupun di seluruh wilayah ya. Nah, Bung FK, kalau kita bicara saya ingin memulai perbincangan ini terkait dengan pengambilan nomor urut kemarin. Nah, kalau kita fokuskan ini ya di KPU Palembang terlebih dahulu ini. Kira-kira dari pengambilan nomor urut ini sebenarnya para calon kepala daerah ini mungkin memaknai seperti apa ini harusnya Bung FK? Silakan. Iya, sebenarnya terkait dengan pengambilan nomor urut yang sudah dilakukan di Kota Palembang, bahwasannya itu bagian dari simbolisasi tahapan Dan jalan. yang ada di Kota Palembang. Dan, dari sisi simbolisasi nomor urut itu bisa saja efektif, tapi juga bisa juga tidak. Tinggal seperti apa para tim sukses dan juga kandidat itu memaknai simbolisasi nomor urut tersebut. Kalau dari sisi strategi campaign, terutama terkait dengan bagaimana komunikasi, karena ini pilkada serentak, tidak hanya pilkada wali kota, tetapi juga ada pilkada gubernur. Tentunya ini menjadi strategi penting bagaimana membangun komunikasi politik, terutama jika ada sinergitas, terutama para parpol pengusung yang sinergis atau selaras atau searah dengan Pilgub Provinsi Sumatera Selatan. Nah, topik kita ya, mungkin saya ingin Bung FK kita akan fokus lebih ke bagaimana ini memaknai pengambilan nomor urut yang terjadi di Pilkada Kota Palembang ya, Bung FK. Nah, kemarin ini kan kita ketahui Bung, ini masing-masing sudah mengambil nomor, di mana nomor pertama ini nomor 1 adalah pasangan Fitri dan Nandriani, dan juga nomor 2 ini adalah pasangan Ratu Dewa Prima Salam, dan nomor 3 adalah pasangan Yuda Bahar begitu. Nah, kalau menurut Anda ya, dari pengamatan Anda, apakah sebenarnya nomor ini sudah merupakan nomor ekspektasi dari masing-masing paslon? Mungkin Anda juga mendengar ya dari statement mereka ketika mereka pidato. Seperti apa, Bung FK? memang dari sisi ini biasanya setiap kandidat memang sudah mempersiapkan sebenarnya kalau dari sisi desain politik. Sebenarnya para tim ses itu sebenarnya saya yakin di belakang sudah mempersiapkan ketika 3 kandidat itu mempersiapkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ketika muncul, maka yang dimunculkan adalah nomor tersebut. Nah, tetapi dari sisi kampanye dan komunikasi politik sebenarnya nomor urut tidak begitu signifikan dalam hal bagaimana menentukan keterpilihan suatu kandidat, karena banyak juga dalam berbagai kontestasi pilkada, misalkan nomor urut 3 pun bisa menang, nomor urut 4 pun bisa menang gitu kan. Baik. Dan nomor urut 2 pun bisa menang, nomor 1 pun bisa menang. Nah, ini yang menandakan bahwa sebenarnya secara simbolisasi nomor urut tidak begitu, kalau menurut saya tidak begitu tolerasi dengan keterpilihan sebuah kandidat. Baik, Nah, tapi ini yang kalau kita boleh mengomentari nih Bung FK, kan kemarin mereka kan sempat mengeluarkan komentar lah ya terkait dengan nomor yang mereka dapatkan. Misal contoh Fitri Nandri, Fitri mengatakan bahwa ini sama seperti periode sebelumnya, dia juga mendapatkan nomor 1, artinya ada kemungkinan dia akan terpilih lagi. Kalau Ratu Dewa Prima Salam, dia mengatakan, mengomentari ya bahwa tadi sebelumnya katanya wakilnya mengambil nomor 2 atau 3, dan lalu ada 2 pas banget tanggal 23 kemarin. Jadi seperti nomor keberuntungan begitu. Kalau Yuda Bahar mengatakan bahwa nomor 3 ada di posisi paling kanan. Ini kemungkinan ya lebih posisi yang paling bagus untuk dipilih. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bagaimana para pasangan ini menurut Anda memaknai nomor-nomor tersebut, dan dari sudut pandang Anda selaku pengamat politik memaknai seperti apa, Bung FK?
Ya sah-sah saja kalau itu dilakukan oleh tim kampanye masing-masing kandidat untuk bisa membranding nomor urut yang sudah didapat. Begitu juga misalkan nomor satu gitu kan, yang mempresentasikan misalkan sebelumnya ada Hanojoyo. Begitu juga misalkan Ya, yang nomor dua bisa juga mempresentasikan bagaimana kemenangan Edi Santana Putra misalkan yang sukses memimpin wali kota. Ini kan juga bagaimana mempersepsikan nomor urut tersebut. Saya pikir itu menjadi bagian, saya pikir ya. bagian dari strategi tim untuk bisa membranding hasil nomor urut yang sudah didapat dari tahapan pilkada Kota Palembang. Seperti itu. Baik, tapi Anda juga mengatakan ya bahwa sebenarnya nomor ini tidak mempengaruhi elektabilitas sebenarnya ya. Untuk para calon pemilih ini juga tidak memilih berdasarkan nomor begitu ya, Bung FK ya kalau trennya. Iya, secara umum memang nomor urut tidak punya korelasi langsung tentang elektabilitas seseorang atau keterpilihan seseorang, karena itu hanya sebagai salah satu memperkenalkan atau simbol untuk memperkenalkan calon yang akan dipilih, Baik, misalkan nomor satu, dua, nomor baik. tiga. Nah, tetapi faktor lain justru lebih penting, bagaimana tahapan kampanye ke depan sampai di hari tenang. Nah, ini yang menjadi penentuan siapa yang akan bakal unggul dan Baik, mampu baik, baik. visualisasi nomor urut tersebut ke tingkat pemilih. Baik, nah tadi Anda juga mengatakan ya bahwa sebenarnya lebih penting adalah tahapan kampanyenya, masa kampanye ini. Nah besok sudah akan dilakukan, dimulai tahapan kampanye hingga tanggal 23 November mendatang. Nah usai pengambilan nomor urut, ini akan dilakukan proses kampanye. Nah di masa kampanye yang akan dimulai besok, ini menurut Anda, apa sih yang harusnya dilakukan oleh para calon kepala daerah ini dalam meraup ya untuk meningkatkan sektor elektoral dan juga bagaimana meningkatkan elektabilitas mereka dan memastikan bahwa visi misi yang mereka ingin sampaikan itu benar-benar tersampaikan untuk para masyarakat yang ada di Kota Palembang, Bung FK. Ya, dengan memasuki tahapan kampanye, tentunya para tim sukses sudah mulai melakukan strategi politik bagaimana memperkenalkan kandidat. Dan saya pikir salah satu yang paling efektif dalam hal kampanye adalah bagaimana kandidat bisa bertatap muka lebih luas kepada masyarakat. Karena strategi tatap muka ini yang paling tinggi dalam sebuah kontestasi yang dapat menentukan keterpilihan kandidat. Nah, bagaimana masyarakat ini ingin mengetahui sosok dari calon yang akan dipilih dan juga visi dan program dan seperti apa yang akan dijanjikan kepada masyarakat itu akan menjadi penting ketika dilakukan secara tatap muka. Baik, Tetapi kalau di secara tatap muka ini akan terjadi bisa jadi terjadi miskomunikasi dan sebagainya, hal yang simpang siur tidak bisa bisa diklarifikasi. ya, klarifikasi. Bung FK, tapi kan kalau Anda mengatakan bahwa yang paling efektif adalah dengan melakukan metode kampanye tatap muka, dialog langsung begitu ya, ketemu sama masyarakat. Tapi kan dengan waktu yang terbatas ini, apakah menurut Anda cukup pas gitu waktunya? Apakah cukup untuk mereka datang misalnya ke seluruh kecamatan, kelurahan yang ada di Kota Palembang, Bung FK? Ya, sebenarnya kan ini sudah dilakukan juga oleh para kandidat sebelum melakukan penetapan masa nomor urut ini dan juga penetapan masa kampanye. Sebenarnya sudah dilakukan sejak lama oleh para kandidat melakukan belusukan-belusukan ke tengah masyarakat. Tetapi dengan memasuki tahapan kampanye tentunya ini menjadi lebih sifatnya intensitasnya lebih luas lagi. Bagaimana strategi memperluas basis-basis yang memang mungkin belum tergarap oleh para kandidat dan juga bagaimana melihat swing voter yang ada di Kota Palembang ini yang penting, karena saya pikir sampai saat ini lebih dari 30% pemilih yang belum menentukan pilihan dan juga bisa merubah pilihan. Ini akan menjadi kunci nanti kemenangan bagi kandidat. Kalau kita lihat lebih dari 30% ini yang masih bimbang dan bisa merubah pilihan dan juga belum Ya, menentukan pilihan, ini tidak terjadi dengan baik. Ini akan seperti apa nanti para kandidat akan menguasai 30% ini. baik. Dari Nah, ini hasil saya survei, pikir ya silakan, silakan Bung FK. ya, ini akan menjadi PR ke depan para kandidat ketiga pasang ini yang akan bertarung
Baik, Bung FK, tadi Anda mengutip ya hasil survei di mana 30% masih swing voters. Nah, kalau karena Anda menyebut survei, saya jadi tertarik ini dari hasil survei mungkin yang Anda lakukan bersama tim ya di lembaga riset Anda. Bagaimana untuk hasil survei sejauh ini untuk ketiga paslon di Pilkada Kota Palembang, Bung FK? Halo, Bung? Ya, Ya, aman ya, udah audionya ya. Baik, Bung Fatkur Rahman, tadi saya bertanya ketika sebelum mengalami gangguan ini dari hasil riset Anda ya, melakukan survei kepada tiga paslon dari lembaga riset Anda, ini seperti apa hasil survei terbaru ya dari ketiga masing-masing calon kepala daerah Kota Palembang ini, Bung FK? ya, Public Trust Institute sebenarnya sudah melakukan pemetaan mendalam terkait Pilkada Kota Palembang itu pada Januari 2024. Itu memang khusus untuk pemetaan dinamika sosial politik yang ada di Kota Palembang, tidak hanya Pilwaku tetapi juga Pilkada Gubernur. Tetapi juga kita lihat lembaga survei lain juga sudah melakukan pemetaan yang sama sebenarnya. Dan kalau kita lihat sejak Januari tidak ada pergeseran yang signifikan terkait dengan elektabilitas, misalkan Januari maupun di bulan April maupun bulan Juli terakhir itu dilakukan oleh lembaga lain di Kota Palembang. Hasil surveinya seperti apa, Bung FK? Ya, rentang kandidat itu antara nomor 1 dengan nomor 2 misalkan itu ada sekitar 20% dari masing-masing. Nomor 1 dulu ada Ratu Dewa, nomor 2 ada Fitrianti Agustinda, dan nomor 3 ada Yuda. Tentunya ini rentang ini tidak sampai bulan Juli tidak mengalami perubahan yang signifikan. Artinya ada selisih sekitar 20%. Artinya di sisa masa yang akan ke depan, bagaimana strategi kampanye untuk mengejar selisih itu yang baik. Bung FK, dari hasil survei Anda yang belum menentukan atau tidak menjawab, itu ada 20%? Yang belum menentukan, yang bisa merubah pilihan, itu ada sekitar 30-an%. Yang bisa merubah justru ya? Baik, berarti semua kandidat punya peluang ya, yang sama artinya ya, untuk kemenangan di Pilkada November mendatang. Artinya belum bisa untuk mengklaim bahwa diri dia adalah yang survei tertinggi, begitu ya, Bung FK ya? Ya, artinya di sini dengan sisa masa waktu sekitar 2 bulan ini, bagaimana para kandidat ini bisa meraih angka yang bisa merubah pilihan, ada sekitar 30% lebih. Ini yang akan bisa menentukan siapa yang bakal diusung atau bakal terpilih dalam Pilwako nantinya. Dan bisa saja nanti terjadi semacam pergeseran, itu bisa saja terjadi. Bung FK, ini kalau pilihan dari masyarakat dari hasil survei Anda, ini mereka memilih berdasarkan calon wali kotanya sepertinya ya, bukan calon wakilnya yang juga memberikan, atau calon wakilnya juga memberikan faktor memberi sumbangsi untuk meningkatkan elektoral dari hasil survei Anda, Bung FK? Tentunya calon wakil mempunyai efek ya terkait dengan hal ini, tetapi kan tidak begitu signifikan sebenarnya. Tetap yang menjadi poin sentral figur utama calon wali kota ya. Ya, nah, tetapi wakilnya itu tetap akan mempunyai efek, terutama bagaimana melengkapi atau memperkuat atau justru memperlemah kandidat. Bisa saja wakil itu justru memperlemah, bukan memperkuat. Nah, ini yang menjadi PR ke depan. Jangan sampai dengan sudah ditetapkan paslon, ini wakilnya justru memperlemah, tidak memperkuat calon wali kotanya itu sendiri. Nah, ke depan ini saya pikir yang perlu menjadi pekerjaan rumah bagi para tim kampanye untuk bisa meyakinkan masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa yakin bahwa akan memilih pada 27 November yang akan datang. Baik, jelang 2 bulan lagi, masih waktu tersisa. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya kampanye efektif adalah tatap muka. Tapi kita ketahui juga bahwa dari hasil data, 81% masyarakat ini menggunakan media sosial. Kalau menurut Anda, untuk kampanye melalui media sosial yang efektif seperti apa, Bung FK? Ya, media sosial memang mempunyai peran penting dalam hal melakukan sosialisasi. Tetapi dalam hal menentukan elektabilitas untuk Kota Palembang ini saya pikir belum menjadi hal yang signifikan. Tapi kalau untuk sosialisasi memperkenalkan itu hal yang sangat penting.
media sosial karena penetrasinya itu begitu luar biasa di atas 50%. Dan kalau untuk keterpilihan tentunya yang menentukan banyak parameter lain, misalkan jaringan politiknya, bagaimana Rekam jejak struktur ya. sampai Track ke record. RT atau tidak, ini akan sangat menentukan karena ini bagaimana yang akan menentukan bagaimana mengkonsolidasikan pemilih agar bisa memilih pada 27 November yang akan datang. Nah, siapa yang mampu mengkonsolidasikan pemilih ini, terutama pemilih yang masih mengambang tadi, Ya, atau swing bisa merubah voters. pilihan, menjadi hal yang penting. Bung FK, Anda melakukan survei nggak? Dari hasil survei Anda, mungkin Anda pernah melakukan survei dan bertanya ke masyarakat, sebenarnya mereka kalau untuk memilih paslon itu tertarik berdasarkan apanya, Bung FK? Iya, betul. Satu hal yang penting terkait dengan ketertarikan kepada paslon, yang paling utama di Kota Palembang itu adalah perhatian pada masyarakat. Perhatian masyarakat ini sangat umum sebenarnya. Kalau dipenetrasikan lebih dalam lagi banyak hal, misalkan perhatian misalkan bagaimana tentang bakti sosial, bagaimana tentang kedekatan dengan pemilih, bagaimana juga menyambangi belusukan kepada pemilih. Ini terkait dengan perhatian kepada masyarakat. Dan ini yang paling tinggi sebenarnya, menjadi hal yang sangat penting. Dan Artinya, saya juga memberikan gambaran seperti ini. Ada sekitar 59% pemilih di Sumatera Selatan ini yang justru toleran terhadap politik uang. Ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya terkait dengan Iya. demokrasi di Kota Palembang. miris ya, miris. Malah justru kita miris ya mendengar hasil survei Anda ya. Lebih dari 50% ternyata merasa ya itu nggak masalah gitu politik uang. Padahal itu sangat miris sekali. Tapi kalau dari ya, dan artinya jualan dan tanda kutip jualan untuk menyentuh hati masyarakat masih laku gitu ya untuk dilakukan oleh para calon-calon ini ya dalam meraup untuk elektabilitas mereka meningkat nanti. Iya, betul. Ini sebenarnya efek dari pemilu legislatif kemarin. Ini yang terjadi ketika pileg kemarin memang sangat luar biasa praktik-praktik ini, walaupun dalam hal pembuktian juga sangat minim, tetapi ini sangat dirasakan di tengah masyarakat. Dan riset kita 59% itu toleransi terhadap politik uang. Dan kalau kita lihat penetrasi ke dalam lagi, itu ada sekitar 40-an% lebih itu menentukan pilihan terhadap pemilih itu berlabel transaksional. Dan ini saya pikir jadi PR bagi Bawaslu ke depan. Baik, Bung FK, salah satu yang menarik adalah di mana masing-masing paslon ini juga mempunyai konsultan ya Bang ya, atau memiliki juru kampanye masing-masing. Nah, menurut Anda, dari hasil survei Anda, seberapa besar faktor dari juru kampanye atau tim ses masing-masing paslon ini untuk dapat meningkatkan elektabilitas dari masing-masing paslon untuk dapat dipilih oleh masyarakat nanti? Ya, saya pikir ada beberapa variabel untuk melihat hal ini. Misalkan tokoh itu juga sangat penting, terutama dalam hal mendongkrak keterkenalan dan juga elektabilitas. Dan juga saya pernah melakukan riset mendalam di 2023 menjelang pemilu juga di salah satu dapil di Kota Palembang. Dan satu hal yang menarik terkait hal ini adalah ketokohan misalkan Edi Santana Putra itu juga menjadi salah satu faktor yang cukup penting bagaimana menghendos atau memperkenalkan para kandidat. Makanya tidak heran jika di Kota Palembang misalkan ketokohan Edi Santana ini menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam hal bagaimana Memberikan pengaruh besar kalau seandainya siapa yang dipilih Edi Santana akan memberikan pengaruh. Ya, bagaimana? Artinya menurut Anda hasil berdasarkan survei Anda kalau yang dipilih oleh Edi Santana Putra ini akan memberikan pengaruh besar untuk kemenangan Pilkada Kota Palembang, begitu, Bung FK? Tapi Mbak tidak seperti itu. Membacanya adalah bagaimana tokoh itu memberikan rekomendasi ataupun memberikan gambaran terkait kandidat terhadap pemilih. Ini menjadi salah satu perhatian kepada pemilih. Tetapi tetap pemilih itu akan menentukan pilihan bagi masyarakat bagaimana dari
tim kampanye itu bagaimana bisa melakukan atau meyakinkan pemilih agar bisa memilih kandidat. Karena ini sangat penting. Berbagai kejadian di pilkada ini adalah peran penting dari tim sukses ini akan sangat menentukan. Baik, baik. Bung FK, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Bung, mungkin terakhir saya ingin bertanya, ini kan kita tunggu nanti seperti apa kampanye yang akan mereka lakukan masing-masing calon ini ya, untuk dapat meraup suara. Tapi kalau dari hasil survei Anda juga, yang Anda mengamati ya, sekali lagi saya ingin bertanya, apakah faktor figur ketokohan yang ada dari masing-masing kandidat ini, menurut Anda memiliki peluang yang cukup besar dalam memenangkan atau pertarungan kontestasi Pilkada Kota Palembang? Rata? Equal sama atau agak ada yang jumping ini? Ada yang lebih sepertinya lebih di atas. Silakan Bung FK. Ya, kalau secara figur masing-masing kandidat misalkan Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda dan juga ada Yuda. Kalau Ratu Dewa bersama Fitrianti secara popularitas tidak jauh berbeda. Tetapi untuk Yuda memang perlu kerja keras untuk meningkatkan popularitas terlebih dahulu karena banyak masyarakat Kota Palembang yang belum begitu banyak mengenal sosok Yuda. Nah, ini menjadi salah satu catatan penting mungkin bagi pasangan nomor urut 3. Dan dengan hal demikian saya pikir ke depan dengan tingkat popularitas yang sama, tentunya PR-nya adalah bagaimana tingkat popularitas yang sama itu bisa dimaksimalkan menjadi elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Dan ini akan menjadi bagaimana para tim sukses itu bisa meramu dan juga meyakinkan pemilih dengan tingkat popularitas tinggi itu apa bisa masyarakat memilih pasangan tersebut. Baik, Bung Fatkur Rohman, tentunya kita tunggu ya seperti apa nanti hasil dari kampanye akan mereka lakukan masing-masing dan akan keterpilihan mereka. Tentunya ini sangat seru dan menarik sekali untuk kita tunggu dan kita perbincangan lagi mungkin nanti di lain kesempatan. Terima kasih Bung Fatkur Rohman sudah bergabung bersama kami, pengamat politik Sumatera Selatan, dan tentunya semoga sehat selalu.